Assalamualaikum Ustadz, mohon izin bertanya. Dalam surat Al-Insan ayat 15-16 di situ terdapat kata qawariron. Nah, tetapi di situ penulisannya qawarironya tanpa tanwin dan alifnya disukun. Mohon penjelasan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kata qawarir ini merupakan jamak dari kata qarurah yang artinya kaca atau botol yang berbahan dari kaca. Kata qawarir dia mengikuti wazan fawail sehingga dia termasuk yang saya menyebutnya adalah semi fleksibel atau mamnu minas sorof, di mana dia tidak bisa bertanwin. Sehingga dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran kita tidak pernah menemukan kata qawarir ini menjadi qawarirun atau qawariron. Tidak pernah demikian. Jadi tidak pernah ada kata qawariron. Dan selain itu juga dia tidak bisa berkasroh, sehingga rofa nasab jarnya itu menjadi qawariru, qawariro, qawariro, bukan qawariri. Meskipun ada huruf jar di depannya. Misalnya dalam surat An-Naml, Nabi Sulaiman menceritakan tentang istananya, dia mengatakan qala innahu sarhum mumarodum min qawariro. Nah, di situ ada huruf jar min, tetapi kemudian bunyinya qawariro, bukan qawariri. Begitu ya. Nah, kemudian di dalam surat Al-Insan ayat yang ke-15 ini terjadi sedikit keunikan, di mana kata qawariro ini dia diikuti dengan alif yang ada lingkaran di atasnya, dan lingkarannya itu agak sedikit lonjong, disebut juga alif sifr atau juga disebut alif mustatil. Mustatil itu artinya agak memanjang, di mana lingkarannya tersebut agak memanjang atau kita sebutnya lonjong. Sedangkan di ayat berikutnya, di ayat yang ke-16, ada juga kata qawarir yang diikuti dengan alif, kemudian atasnya itu ada lingkaran yang bulat, disebut juga alif sukun atau alif mustadir, yang artinya lingkaran bulat secara utuh. Jadi ini bulatnya benar-benar bulat. Kalau yang pertama itu agak lonjong, kalau yang kedua ini memang bulat. Perbedaan penulisan ini tidak mempengaruhi makna, hanya mempengaruhi bacaan, di mana menurut riwayat Imam Hafiz an Asim, yaitu riwayat populer yang digunakan oleh mayoritas muslim di dunia pada saat ini, cara membacanya ada sedikit perbedaan. Akan tetapi ketika dia dibaca nyambung atau wasal, dibaca sama caranya, yaitu roknya dibaca satu harokat. Misalnya ayat 15 dan 16 ini saya sambung semua menjadi wa akwabin kanat qawariro qawariro min fiddah. Nah, begitu. Jadi ketika disambung maka roknya dibaca satu harokat saja. Akan tetapi ketika dia diwakafkan atau diberhentikan, maka terjadi perbedaan. Cara mengingatnya mudah saja. Jadi jika ada alif yang di atasnya ada lingkaran lonjong, agak memanjang, maka cara memberhentikannya huruf ro tersebut dibaca dua harokat. Sehingga ayat ke-15 ini kalau diwakafkan, bacaannya menjadi wa akwabin kanat qawariro. Kata qawariro dibaca agak panjang sedikit karena dia diwakafkan di situ. Sedangkan di ayat yang ke-16, di mana kata qawariro diikuti dengan alif yang di atasnya ada lingkaran bulat seperti tanda sukun, maka ketika dia diwakafkan di situ, huruf ro-nya dibaca sukun. Saya beri contoh, misalnya saya baca dari ayat sebelumnya, wa akwabin kanat qawariro qawarir. Nah, jadi ketika diberhentikan dibaca qawarir, karena di situ ada tanda lingkaran yang bulat, bukan lingkaran yang lonjong. Tapi ketika dia diwasolkan, maka dia dibaca normal saja. Qawariro min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, begitu ya. Jadi kesimpulannya, perbedaan penulisan ini bukan masalah perbedaan makna atau tafsir, tetapi hanya perbedaan cara baca ketika diwakafkan. Ketika diwasolkan normal-normal saja, tapi ketika diberhentikan cara membacanya berbeda. Ketika ada lingkaran yang agak panjang, maka dia dibaca dua harokat ketika diberhentikan, dan ketika ada lingkaran yang bulat, maka dia disukunkan ketika diberhentikan. Nah, demikian, mudah-mudahan penjelasan ini mudah untuk dipahami dan juga mudah untuk dipraktekkan.